Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, saya Siska Putri Rani dengan NIM 2024-31187 dari Program Studi Teknik Informatika kelas F. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dan poster sosialisasi yang saya buat mengenai kejahatan cyber, khususnya penipuan menggunakan file APK palsu yang dipadukan dengan tindakan doxing. Tema ini saya pilih karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban hanya karena satu klik pada file yang terlihat meyakinkan. Harapan saya, melalui presentasi ini, masyarakat dapat memahami cara kerja pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah pencegahannya. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Aktivitas belajar, bekerja, transaksi perbankan, belanja, hingga komunikasi kini dilakukan secara digital. Namun, semakin tinggi penggunaan teknologi, semakin tinggi pula peluang penyalahgunaannya. Dalam laporan penelitian saya dijelaskan bahwa pelaku kejahatan cyber tidak selalu menyerang sistem komputer yang rumit. Mereka justru menyerang manusia melalui teknik social engineering, yaitu manipulasi psikologis agar korban secara sukarela memberikan akses kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital menjadi benteng pertama dalam keamanan cyber. Sebagai tambahan, hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa literasi digital harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Edukasi tidak cukup hanya dilakukan ketika seseorang sudah menjadi korban, tetapi perlu diberikan sejak usia sekolah melalui simulasi kasus, diskusi, dan kampanye digital. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenali pola serangan, memahami resiko, serta mengambil keputusan yang lebih aman ketika menerima pesan, tautan, maupun file yang mencurigakan. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama, yaitu menganalisis alur serangan APK palsu, mengidentifikasi dampak yang dialami korban, dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tujuan akhirnya adalah memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh masyarakat, institusi, dan pemerintah. Sebagai tambahan, hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa literasi digital harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Edukasi tidak cukup hanya dilakukan ketika seseorang sudah menjadi korban, tetapi perlu diberikan sejak usia sekolah melalui simulasi kasus, diskusi, dan kampanye digital. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenali pola serangan, memahami resiko, serta mengambil keputusan yang lebih aman ketika menerima pesan, tautan, maupun file yang mencurigakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Lalu data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang pernah menjadi korban. Sedangkan data sekunder berasal dari laporan BSSN, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga hasil penelitian tersusun secara sistematis. Sebagai tambahan, hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa literasi digital harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Edukasi tidak cukup hanya dilakukan ketika seseorang sudah menjadi korban, tetapi perlu diberikan sejak usia sekolah melalui simulasi kasus, diskusi, dan kampanye digital. Dengan demikian, masyarakat dapat mengenali pola serangan, memahami resiko, serta mengambil keputusan yang lebih aman ketika tahapan hal tersebut dirasa mencurigakan. Tahapan penelitian dimulai dari penyusunan latar belakang dan instrumen wawancara, dilanjutkan dengan pengumpulan data primer dan sekunder, analisis hasil wawancara menggunakan teori yang relevan, hingga penyusunan laporan dan poster sosialisasi. Tahapan ini memastikan bahwa setiap kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang jelas. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu yang menceritakan seorang korban yang menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang mengaku sebagai kurir. Pelaku mengirimkan file bernama "Lihat foto paket APK" karena korban memang sedang menunggu paket. Ia langsung memasang file tersebut setelah aplikasi memperoleh
izin membaca SMS dan notifikasi, malware aktif di latar belakang. Saat korban melakukan transaksi perbankan, kode OTP berhasil dicuri sehingga pelaku dapat menguras saldo rekening korban hingga sekitar 15 juta rupiah. Tidak berhenti di sana, data pribadi korban kemudian disebarluaskan melalui media sosial sehingga korban mengalami doxing. Secara teknis, malware meminta izin akses SMS dan notifikasi. Ketika korban memberikan izin, malware dapat membaca OTP yang dikirim bank dan meneruskannya kepada pelaku. Korban tidak menyadari proses tersebut karena SMS bahkan dapat dihapus secara otomatis. Dari sisi keamanan, kasus ini menunjukkan pentingnya memahami permission aplikasi sebelum memberikan akses. Penelitian menemukan 4 kelompok dampak utama. Pertama adalah dampak finansial berupa kehilangan uang, kedua dampak psikologis berupa stres, trauma, dan kecemasan, dan hilangnya rasa aman. Ketiga, dampak sosial berupa rusaknya reputasi akibat penyebaran data pribadi. Keempat, data teknis berupa rusaknya perangkat dan hilangnya data penting. Walaupun demikian, terdapat dampak positif berupa meningkatnya kesadaran korban terhadap keamanan digital dan pentingnya autentikasi 2 faktor. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang ITE yang dapat digunakan untuk menindak pelaku. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan karena pelaku menggunakan identitas palsu, rekening penampung, dan jaringan yang sulit dilacak. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor. Poster yang saya buat menyederhanakan isi laporan menjadi media edukasi visual. Pada poster terdapat judul, contoh kasus nyata, alur serangan, kerugian korban, dampak positif dan negatif, serta langkah-langkah perlindungan diri. Dengan desain yang menarik, informasi ini lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Sebagai inovasi, saya mengusulkan gerakan 3 detik sebelum klik. Masyarakat diajak berhenti selama 3 detik sebelum membuka tautan atau menginstal aplikasi. Dalam 3 detik tersebut, masyarakat diminta memeriksa identitas pengirim, memastikan file bukan APK mencurigakan, dan melakukan verifikasi melalui kanal resmi. Program ini dapat dipadukan dengan video pendek, simulasi interaktif, kuis literasi digital, serta penyebaran poster di sekolah, kampus, ataupun media sosial. Rekomendasi pertama ditujukan kepada masyarakat agar menerapkan prinsip Zero Trust, menggunakan autentikasi 2 faktor, serta tidak membagikan OTP. Kedua, institusi keuangan perlu meningkatkan sistem deteksi penipuan dan pelindungan transaksi. Ketiga, pemerintah perlu memperkuat edukasi, forensik digital, dan juga koordinasi antar instansi agar penanganan kejahatan cyber semakin lebih cepat. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar dalam dunia digital bukan hanya malware, tetapi juga kurangnya kewaspadaan pengguna. Oleh karena itu, mari kita menjadi masyarakat digital yang cerdas, selalu berpikir sebelum mengklik, hanya mengunduh aplikasi dari toko resmi, menjaga kerahasiaan OTP, mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dan berani melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.